Ana minta Habib Hamid memberikan penjelasan mengenai apa yang harus dipersiapkan bagi mereka yang mau menikah. Ini ada pertanyaan lain ini ya. Persiapan bagi saudara-saudara kita yang mau menikah. Di samping ada pertanyaan itu, ada lagi banyak sekali memang peristiwa sekarang ini saudara-saudara kita yang menikah tanpa ilmu pengetahuan. Nah, karena tanpa ilmu pengetahuan, pernikahan itu bisa jadi bertahan timpang atau tidak tahan lama. Pernikahan itu jadi tidak tahan lama. Nah, jadi ana meminta Habib Hamid ini menjelaskan persiapan bagi seseorang. Oh, Anda. Udah, ini ke Singapura enggak ini? Udah, enggak apa-apa. Ke Singapura. Kan tadi sudah terjawab. Iya. Maksudnya masalah pernikahan ini bukan masalah Singapura. Bukan. Enggak apa-apa, orang Singapura kalau mau dengar. Sama. Ya, ada anggota kita yang ada masalah ini enggak ya? Enggak. Bukan. Oh, ada beberapa teman kita juga mau nikah sekalian. Undang kalau nikah nanti diundang. Masya Allah, sampai ke nikah-nikah aja di sini. Ini forum bebas kan? Pertanyaannya enggak. Ada lagi, ada yang mau tanya lagi, tidak ada masalah. Spesial urusan pernikahan dan rumah tangga itu beliau. Perlu nasihat. Berarti mau nikah lagi ini. Nah, itu diantara pertanyaannya. Masya Allah. Urusan nikah ini jadi bingung gitu. Tentu sangat ironi ya kejadian-kejadian di dunia Islam pada khususnya tingginya angka perceraian karena kegagalan berumah tangga. Broken home itu begitu merata di kalangan kaum muslimin sehingga dampaknya sangat fatal. Dampaknya di dalam rumah tangga itu sangat fatal dan secara sosial dan masyarakat juga sangat fatal. Hampir bisa dikatakan permasalahan moral, permasalahan degradasi dan seterusnya ini berasal dari hubungan suami istri yang tidak harmonis. Itu membuat kerusakan yang parah, kerusakan, kegagalan dalam pendidikan, kegagalan di dalam banyak hal termasuk lingkungan, dan semuanya itu gara-gara berasal dari rumah tangga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut ikatan pernikahan itu dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu mitsaqan ghalidha di dalam Al-Qur'an itu disebut 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berikutnya adalah ikatan pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalidha. Berarti ikatan pernikahan itu bukan ikatan sembarangan, tapi di dalam pernikahan itu mengandung hal yang sangat luar biasa. Salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Diciptakan di mana Nabi Adam? Di surga. Diciptakan di surga. Surga tentu dengan segala fasilitas, dengan segala kenikmatannya, kan gitu. Tapi fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Adam, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, tidak sempurna tanpa kehadiran pasangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan uskun anta wa zaujukal jannah, katanya. Jadi uskun, para ulama mengartikan tinggallah engkau. Tapi kata-kata uskun itu berasal dari kata-kata sakinah yang berarti ketenangan. Sempurnakan kebahagiaanmu. Anta wa zaujuka. Kamu dan pasanganmu di mana? Di surga.
Sehingga di dalam pernikahan ini itu bisa mendatangkan surga, bisa mendatangkan malapetaka. Makanya diperlukan persiapan yang matang di dalam pernikahan. Itu para ulama salafun saleh, guru-guru kita, Imam Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran misalnya, punya kitab khusus niat untuk kawin. Jadi niatnya apa saja. Jadi sebelum kawin dikasih tahu niat-niatnya. Bahkan sebelum itu, sebelum memikirkan tentang bagaimana, dalam beberapa hadis diterangkan, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takhayyaru li mawdi'i nutafikum fa innal irqa dassas. Carilah engkau menanam benih itu di mana. Jadi kalau kita mau menanam, cari tempat yang subur. Jangan sembarangan nanam jagung di pinggir jalan. Dimakan ayam. Jadi cari tempat-tempat di mana kita, karena fa innal irqa dassas, karena hidup ini bisa direncanakan. Artinya keturunan ini itu kualitas atau tidak berkualitasnya tergantung kita bagaimana. Kita hanya sekedar dalam kebutuhan biologis atau memang punya rencana sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita temukan misalnya dalam hadis ittaqu hadarud dima. Ditanya sama sahabat, apa itu ya Rasulullah? Al-hasana nabata min manabitis su. Hati-hatilah engkau dari wanita-wanita yang cakep katanya, tapi tidak berpendidikan misalnya. Ini kan kita sama orang laki-laki nih bicara. Lain lagi kalau perempuan nanti hadir. Kalau umum pasangan. Pasangan. Ya. Jangan seenaknya cari yang difikirkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'ah li arba. Ya. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Disebutkan li jamaliha, karena kecakapannya. Itu Nabi menjelaskan tentang fitrah dan kecenderungan manusia, bukan anjuran. Jadi biasanya orang itu kawin atas dasar apa? Li jamaliha. Jadi bukan menjadi alasan ayo carilah yang cakep-cakep misalnya. Karena ada dorongan motivasi karena cakep. Walimaliha, atau dia punya harta. Walihasabiha, atau dia punya status sosial yang tinggi. Atau walidiniha, ditaruh terakhir. Bukan berarti din yang terakhir ini itu adalah bukan prioritas, bahkan sebaliknya. Nah, orang-orang yang berakal akan memprioritaskan lidiniha. Makanya fa'alaika bidatid din, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau suruh milih, maka pilihlah yang paling beragama. Taribat yadak, maka engkau enak hidup. Jadi bukan ya kalau dapat keempat-empatnya ya masya Allah. Itu komplit itu. Ada seorang diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada orang pengen kawin, katanya. Pengen kawin yang gimana? Yang begini, yang begitu. Oh, kata beliau, oh itu nanti di surga bidadari. Kalau masih di dunia, ya begitu. Nah, ini yang seharusnya disadari oleh para generasi muda. Karena itu penentu. Orang kalau sudah masuk dalam fase berumah tangga, itu beda hidupnya dengan di saat dia sendirian. Dan menentukan istiqomah dan tidaknya seseorang ketika dia memasukin jenjang pernikahan. Makanya kata Rasulullah SAW, siapa yang menikah berarti telah menjaga separuh daripada imannya. Maka jagalah yang separuh berikutnya. Sehingga perlu ada edukasi tentang pernikahan. Sehingga hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, mereka kan, kita nikah itu yang mikirnya enak-enaknya doang. Ketika akan nikah, wah yang dipikirin yang urusan biologis,
yang difikirkan urusan ya yang enak-enak deh gitu. Kayak film India. Tapi dia nggak mikir apa yang akan terjadi berikutnya, gitu. Sehingga kalau itu menjadi sebuah tradisi, nah maka apa namanya di Malaysia itu bagus. Di Malaysia itu orang tidak boleh melakukan pernikahan kecuali sekolah dulu, sekolah nikah ya, semacam daurah atau kursus begitu. Ada kursus rumah tangga dulu. Belum di Indonesia juga ada sebetulnya, cuma banyak yang tidak memanfaatkan. Ada di Indonesia. Itu sangat penting, sangat penting. Harusnya jadi syarat ya. Seharusnya jadi syarat. Ya gimana orang nikah nggak tahu ilmunya? Naik mobil aja harus punya, apalagi mau bahtera ini, bahtera rumah tangga. Benar. Jadi begitu kira-kira. Intinya perlu dipersiapkan secara matang. Perlu ilmu dan perlu sosialisasi yang kuat di kalangan kaum muslimin. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Ternyata angka perceraian itu besar banget. Dan korbannya anak-anak, kasihan. Punya anak satu, punya anak dua. Dan mereka adalah masa depan daripada umat ini. Semuanya berantakan. La menjadi ahli ibadah, wala jadi ahli ilmu, wala yang membangun peradaban. Gitu. Kenapa? Karena kegagalan orang tuanya di dalam tarbiyah. Dan intinya karena tidak sanggup menciptakan sakinah itu, menciptakan kebahagiaan di dalam pernikahan itu. Ini sangat penting itu, bahwa kita menciptakan baiti jannati itu memang harus wujud. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, sampai Allah mengatakan seperti itu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, min ayatihi, Allah jadikan dari jenis kalian azwaja yang saling melengkapi satu sama lainnya, bukan saling menuntut hak, bukan saling membebankan kewajiban. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, wah sangat luar biasa. Ada saya punya teman, dia diundang, dia datang ke Kanada. Orang Arab datang ke Kanada, dakwah ceritanya ini. Kebetulan di Kanada, komunitas Muslim di Kanada itu mengadakan semacam pelatihan gitu, pelatihan tentang rumah tangga, pelatihan tentang rumah tangga, bagaimana problematika gitu, mendatangkan seorang motivator. Akhirnya dia datang di situ. Kebetulan ada dia, ya dipersilahkan maju ke depan, tapi tidak dikasih kesempatan untuk bicara lama, karena memang motivatornya sudah punya konsep panjang lebar begitu. Bicara tentang problem rumah tangga, bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana sampai tinggal 10 menit. Nggak enak dia, udah dikasih ke teman kita ini untuk ceramah. Akhirnya beliau mengatakan, wah 10 menit bagaimana menceritakan. Subhanallah, kata dia, saya terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad, istrinya banyak. Tapi dari sekian banyak istri, itu tidak satu model. Ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang perawan, ada yang janda, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang macam-macam, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang pendek, ada yang tinggi. Itu semua istri-istri Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, dari sekian banyak istri Nabi, semuanya bahagia hidup dengan Nabi. Nah ini, akhirnya beliau mengatakan, nah ini rahasianya gimana? Bagaimana menciptakan mereka istri-istri bahagia bersama dengan Rasulullah SAW. Tahun lalu Habib Umar itu tafsir, dars tafsir Sobah itu ada surat apa namanya
Al-Mumtahinah, surat At-Taghabun. Itu menerangkan tentang hubungan suami istri. Itu Habib Umar bercerita tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya. Itu indah sekali dan bijaksana sekali. Bagaimana ketika tabtaghi mardat azwajik gitu. Artinya kasarnya ditegur oleh Allah, ngapain lima tuharrimu ma ahallallahu, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Karena hanya ingin mencari keridhaan istrimu. Nah, itu ceritanya keributan antara Sayyidah Aisyah dengan kecemburuan dengan Maria Al-Qibtiyah. Diceritakan itu gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensiasati. Bahkan itu menjadi sebuah musibah yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga Nabi. 1 bulan Nabi itu enggak menggauli semua istri-istrinya. Selama 1 bulan. Masalah Sayyidina Abu Bakar bingung, Sayyidina Umar bingung. Sampai pada akhirnya turun ayat itu. Tapi Nabi tidak gegabah. Belum lagi tentang isu hadithul ifki, semua diceritakan sama Habib Umar dalam surat itu. Begitu seandainya generasi muda mau mendengar dan tahu tentang hal-hal ini, maka perceraian itu sangat minim begitu. Tidak gampang bercerai, dikit-dikit emosi cerai dan seterusnya. Kalau mau kawin lagi ya kawin aja lagi gitu kan. Jadi mungkin imtithalan li amr, beliau ini begitulah kira-kira. Mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khair. Jadi kita baru saja mendengar nasihat yang sempurna tentang persiapan bagi orang yang mau menikah, dan bagi orang yang sudah menikah jangan nikah lagi. Maksudnya bagi orang yang sudah menikah mempertahankan rumah tangganya. Apa yang disampaikan tadi ada beberapa yang saya tangkap. Yang pertama adalah rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Jadi kebanyakan orang kalau membaca berdoa, ya Allah jadikan rumah tangga saya seperti rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Loh, kok masih ada permasalahan, padahal saya sudah berdoa supaya rumah tangga saya seperti rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tadi dijawab oleh Habib Hamid ini, bahwa rumah tangga Nabi pun itu tidak berjalan mulus, banyak kerikil-kerikil yang mengganggu di rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi memang dunia ini adalah tempat cobaan dan tempat gangguan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan cobaan dan gangguan tadi dengan cara yang benar. Jadi bagi siapa yang ingin menikah, juga yang sudah menikah, tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini. Tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada adalah hubungan yang baik. Bagaimana seseorang bisa berbuat baik kepada pasangannya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi manusia itu sampai diukur oleh Rasulullah SAW, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sampai diukur seperti itu oleh Rasulullah SAW. Dan aku adalah orang yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau mengukur kita ini termasuk orang baik atau tidak, ukur hubungan kita dengan pasangan hidup kita di rumah. Kalau dengan pasangan hidup kita tidak bisa berbuat baik, apalagi dengan orang di luar sana. Dan untuk menjadi orang baik itu tidak enak. Jadi orang baik itu tidak enak. Yang enak itu jadi orang yang nggak terikat apa-apa. Sudah begitu buat marah sedikit, tempeleng, itu paling enak itu. Paling enak, orang tidak terikat apa-apa. Kalau mau niat jadi orang baik, ya harus
menahan diri harus terikat dengan akhlak, sifat-sifat terpuji, tapi nanti lakin awaqibhu ahla minal asali. Nanti di kemudian hari dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih manis dari madu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, dan menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.